Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba gelisah melihat fakta satu ini. Setelah turun langsung menelusuri pesisir selatan Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi menyampaikan kritik pedas atas suramnya tata kelola kawasan wisata Pelabuhan Ratu Sukabumi yang menjadi destinasi wisatawan lokal juga mancanegara tersebut. Kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu ikon wisata Jawa Barat. Kritik itu ia sampaikan terbuka melalui video berdurasi 2 menit 46 detik yang diunggah ke akun media sosialnya hanya sehari setelah kunjungan tersebut dilakukan pada Senin 4 Agustus 2025. Eits, sebelum lanjut nonton videonya, alangkah baiknya kamu tekan tombol like dan subscribe dulu. Nyalakan loncengnya juga ya. Setelah itu, silahkan berkomentar apakah kamu setuju Pelabuhan Ratu harus segera dibenahi oleh KDM? Saya kemarin seharian mengamati Pelabuhan Ratu. Yang pertama, daerah garis pantai tertutupi oleh berbagai bangunan dengan tata kelola yang sangat memprihatinkan. Sampah-sampah bertebaran di mana-mana dan tidak terkelola dengan baik. Kemudian ada bau anyir yang agak menyengat dan mungkin itu berasal dari tempat pelelangan ikan. Dan yang berikutnya adalah kita menuju areal wisata harus bertarung dengan truk-truk pengangkut bahan material tambang yang besar-besar, dan kita juga mengalami kecemasan sebenarnya, takut truknya tidak kuat nanjak mundur lagi. Inilah problem-problem yang dihadapi oleh kita, termasuk juga di areal Cibadak macetnya luar biasa, dan kemudian angkot parkir sembarangan, lewat juga mobil-mobil besar, bertarung bahkan berhenti di tengah jembatan, menimbulkan kecemasan. Tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Saya sudah minta pada bupatinya untuk melakukan pembenahan tata ruang, kemudian melakukan langkah-langkah penanganan terhadap berbagai problematika yang terjadi. Dan khusus untuk penanganan sampah, saya sudah meminta Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat untuk menyiapkan tenaga pengangkut sampah walaupun itu bukan kewenangan provinsi, dan menyiapkan sistem pengelolaan sampah di pantai Pelabuhan Ratu. Dan kedepannya kami sudah melakukan survei dan penataan serta pemetaan, dan segera akan membuat DED untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Ratu masa depan. Banyak spot-spot strategis yang itu bisa dikembangkan demi kepentingan dunia pariwisata dengan mengakselerasikan antara pembangunan kepariwisataan dengan menjaga ekosistem alam dan lingkungan. Dengan cara itu sebenarnya kita bisa mengalami kemajuan, dan saya sudah meminta bupatinya untuk melakukan perubahan tata ruang agar Sukabumi terbebas dari bencana. Gunung-gunungnya tidak boleh gundul, pantai-pantainya harus terlihat hamparannya dengan indah, tidak boleh ditutupi oleh bangunan. Kemudian daerah aliran sungainya harus bersih, bangunan-bangunannya harus berestetik, dan itu harus dikerjasamakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Mohon doanya, kami akan terus melakukan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Jawa Barat untuk bersama-sama menangani, menata, dan menjaga seluruh alam ekosistem pariwisata di Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Mari beraktivitas untuk kepentingan pembangunan di Jawa Barat. Dalam video itu, tampak jelas kekecewaan sang gubernur. Ia menyoroti buruknya penataan Pelabuhan Ratu, sebuah kawasan yang selama ini disebut-sebut sebagai mahkota pariwisata Sukabumi dan Jawa Barat. Bukan hanya kumuh, garis pantai yang seharusnya terbuka dan indah, kini dipenuhi bangunan-bangunan yang berdiri tanpa perencanaan ruang, menghalangi pemandangan dan merusak estetika. Tak berhenti di situ, KDM juga menyoroti soal kebersihan. Sampah berserakan di bibir pantai tanpa adanya pengelolaan yang sistematis oleh pemerintah setempat. Hal ini bukan hanya menimbulkan pemandangan yang tidak pantas, tapi juga bau yang bisa terhirup oleh setiap wisatawan yang berkunjung. Yang lebih memprihatinkan, kendaraan truk tambang besar melintas bebas di jalan yang mengarah ke pantai, menimbulkan kemacetan yang tidak bisa terhindarkan. Menurut Gubernur Deddy Mulyadi,
Truk-truk besar itu bukan hanya memperparah kondisi jalan dan memperlambat arus lalu lintas, tetapi juga menjadi bom waktu bagi keselamatan pengunjung, sebab bisa saja truk tersebut mogok dan tidak kuat menanjak sehingga membahayakan pengguna jalan lain. Kekecewaan KDM lainnya juga ditujukan kepada semerawutnya lalu lintas di jalan di Cibadak, Sukabumi, di mana kemacetan, kekacauan, dan ketidakteraturan menjadi pemandangan rutin, apalagi saat akhir pekan dan musim liburan. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya angkutan kota yang berhenti sembarangan di sepanjang jalan itu. Duh, gimana ini warga Sukabumi? Sebagai respon cepat, Kang Deddy Mulyadi menginstruksikan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat untuk segera turun ke lokasi menangani persoalan sampah yang mencoreng wajah pantai. Walau bukan kewenangan pemerintah provinsi, KDM berujar tidak mau berdebat soal dalam tanda kutip urusan siapa. Jika kabupaten diam, maka provinsi wajib turun. Semua ini memiliki urgensi untuk segera diselesaikan. Lebih lanjut daripada itu, Pemprov Jawa Barat, kata Kang Deddy Mulyadi, sedang menyusun detail engineering design atau DED untuk pembangunan ulang Pelabuhan Ratu, agar kawasan ini bisa ditata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Visinya jelas, menjadikan Pelabuhan Ratu sebagai ikon pariwisata yang tertata, ramah lingkungan, dan layak bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Namun Deddy mengingatkan perubahan fisik tak akan bermakna tanpa pembenahan regulasi. Tata ruang dan perizinan harus ditegakkan. Hukum tak boleh jadi sekadar formalitas. Jangan gunduli gunung, jangan tutupi pantai, jangan kotori sungai. Itu fondasi. Jika fondasi saja kita abaikan, jangan pernah bicara mimpi besar soal pariwisata. Memang seharusnya demikian. Untuk menuju perubahan yang besar, harus diikuti oleh kemauan berubah yang besar juga. Betul tidak netizen? Satu hal lagi, secara tersirat KDM seolah menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tak bisa terus bergantung pada baliho dan seremoni. Harus dimulai dari tata kelola, perencanaan, dan konsistensi dalam eksekusi. Pariwisata bukan panggung seremonial. Ini tentang keberanian menata. Jika tidak ada perubahan nyata, maka yang kita jual hanyalah mimpi. Sepertinya untuk Bupati Sukabumi harus gerak cepat ini sebelum semuanya terlambat. Pelabuhan Ratu kini sudah jadi sorotan. Masa masih mau tunggu entar-entaran? Sebagai informasi tambahan, dilansir dari Wikipedia, Pantai Pelabuhan Ratu atau lebih populer sebagai Pantai Pelabuhan Ratu adalah sebuah tempat wisata di pesisir Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Lokasinya terletak sekitar 60 km ke arah selatan dari kota Sukabumi. Pantai ini dikenal memiliki ombak yang sangat kuat dan karena itu berbahaya bagi perenang pantai. Topografinya berupa perpaduan antara pantai yang curam dan landai, tebing karang terjal, hempasan ombak, dan hutan cagar alam. Karena tempat ini mempunyai daya tarik sendiri, Presiden Soekarno mendirikan tempat peristirahatannya pada tahun 1960 di Tenjo Resmi. Selain itu, atas inisiatif Soekarno pula didirikanlah Samudra Beach Hotel, salah satu hotel mewah pertama yang dibangun di Indonesia pada kurun waktu yang sama dengan Hotel Indonesia. Bali Beach Hotel
dan toko serba ada Sarina, yang kesemuanya menggunakan dana rampasan perang dari Jepang. Adapun mitos-mitos yang berkembang di seputar Pelabuhan Ratu adalah satu dari sekian banyak pantai di Teluk Pelabuhan Ratu yang disebut angker adalah Karang Hawu. Padahal, pantai ini menawarkan panorama bebatuan karang yang luar biasa indah. Akan tetapi, ada cerita mitos dan misteri Pelabuhan Ratu yang sangat kental dengan Karang Hawu ini. Salah satu tebing yang terletak di pantai Karang Hawu merupakan tempat di mana Dewi Kadita menceburkan diri ke laut karena frustasi dengan penyakit kulitnya. Setelah menceburkan diri, penyakit kulit sang dewi memang hilang. Namun, ada konsekuensi yang harus ditanggungnya, yaitu ia harus menjadi penguasa Laut Selatan atau yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Kalau pantai Parangtritis dan Parangkusumo disebut-sebut sebagai pintu masuk ke kerajaan Nyi Roro Kidul. Konon, pintu gaib tersebut menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain di alam Nyi Roro Kidul. Banyaknya kasus orang tenggelam di pantai tersebut dipercaya karena ditarik ke dalam kerajaan Nyi Roro Kidul. Benar atau tidaknya kepercayaan itu, tapi yang pasti masih dipercaya banyak masyarakat. Sejarah pantai Pelabuhan Ratu yang angker semakin terasa dengan hadirnya hotel pantai bernama Hotel Ina Samudra. Hotel ini menawarkan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kamar nomor 308 didekorasi dengan warna hijau karena konon Nyi Roro Kidul menyukai warna hijau. Di ruangan yang terbuka untuk umum, terdapat lukisan Nyi Roro Kidul yang berukuran agak besar. Bahkan, ada juga tamu yang datang untuk memesan sesaji di kamar. Terima kasih untuk selalu menonton tayangan video dari Lensa Bangsa. Jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya. Berikan tanggapanmu di kolom komentar terkait apapun. Atau kalau kamu bingung, sebutkan saja nama kota asal darahmu beserta kata hadir. Terakhir, bagikan postingan ini ke seluruh sosial media kamu ya. Subscribe serta follow juga semua akun sosial media kami di Instagram, Snack Video, Facebook, dan TikTok dengan nama akun Lensa Bangsa.